Halo. Jadi kami dari kelompok 4, kami dari kelompok budidaya jamur. Di sini kami akan mempresentasikan banner kami kepada siapapun audiens yang akan hadir pada pemaparan presentasi kami nanti. Nah, kelompok ini terdiri dari saya sendiri, dan lagi tim rekan saya. Aku Lutfi. Aku Intan, aku Naya, dan aku Ida. Nah, saksikan bersama kami pada presentasi dan juga wawancara kami dengan audiens ya guys. See you. Gimana sih prinsip keberlanjutan bisa diterapkan nggak di budidaya jamur? Bisa. Budidaya jamur menggunakan limbah organik seperti serbuk kayu dan dedak, sehingga membantu daur ulang bahan alami dan mengurangi limbah industri kayu. Bentuk nyata penerapan ekonomi sirkular. Kenapa kalian memilih jamur ini sebagai komoditas unggulan dibandingkan tanaman hortikultur yang lainnya? Oke, jadi kami memilih budidaya jamur ini sendiri karena kan yang kita tahu bahwasanya budidaya jamur ini kan relatif lebih gampang untuk dibudidayakan, terlebih banyak orang yang mengkonsumsi gitu kan, karena nilai gizinya yang lebih tinggi ataupun lebih relatif lebih murah, lebih gampang juga dalam membudidayakannya seperti itu, dan lahan yang diperlukan juga nggak terlalu luas gitu kan. Jadi makanya kami memilih budidaya jamur ini sebagai contoh studi kasus kami. Aku mau nanya, kira-kira apa sih tantangan utama mengelola jamur? Karena kan kayak setahu kita tuh kan dia produksinya manual ya. Jadi kayak kira-kira apa tantangannya menjaga kualitas jamur ini? Baik, terima kasih Kak Fitri. Jadi memang untuk tantangannya sendiri, kita tahu sifat utama dari jamur itu sendiri adalah memang akan tumbuh apabila tempatnya itu lembab gitu kan. Bahkan di tempat-tempat kita sendiri pun, di rumah atau dimanapun, apabila ada tempat yang suhunya lembab, itu akan menyebabkan tumbuhnya jamur. Sehingga memang tantangan utamanya adalah ketidakstabilan suhu itu sendiri gitu kan. Jadi memang kalau suhunya nggak stabil, bisa tiba-tiba panas atau kering dan tidak memenuhi standar untuk kelembapan, sehingga memang jamur itu akan sulit tumbuh gitu kan. Makanya memang berkaca dari hal tersebut, memang mereka masih menggunakan cara tradisional. Maka dari itu memang harus melakukan adaptasi usaha ini sendiri agar memang bisa memenuhi SOP menggunakan alat pengendali suhu. Mungkin itu sih tantangan utamanya. Minimnya promosi menyebabkan produk kurang dikenal di luar pasar tradisional. Padahal saat ini marketing atau produk atau branding berbasis kesehatan dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan citra usaha. Oke, halo alhamdulillah. Jadi Mau nanya dong, gimana sih strategi diversifikasi produk ini ya untuk meningkatkan ketahanan usahanya nih di era fluktuasi pasar seperti sekarang ini? Oke, diversifikasi ini seperti memproduksi jamur segar serta bibitnya, terus memperluas sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis pasar. Hal ini akan menjaga stabilitas usaha meski harga jamur ini meningkat harganya. Oke, baik. Terima kasih Bang Nael atas pertanyaannya. Jadi mungkin mengenai budidaya jamur itu sendiri, bagaimana mengurangi risiko apalagi ini kan usaha tradisional. Jadi memang apabila kita melakukan kerjasama dengan yang lain, itu mungkin dalam mereka bisa mendapatkan solusi bersama. Jadi mungkin kan cakupannya hanya sekitaran Medan, belum bisa mencakup ke pulau lain ataupun ke Indonesia atau bahkan ke luar negeri. Apabila tidak melakukan kerjasama dengan media lain. Dan juga memang sehingga juga dari segi keterbatasan teknologi pastinya apabila tidak melakukan kerjasama. Karena memang mereka akan stuck di situ aja. Jadi mungkin terima kasih sebelumnya sudah dan juga Bang Nael atas tentang poster budidaya jamur. mantap. Jamur. Keren. Tentang poster budidaya jamur. Dari aku sendiri, pesannya terhadap kelompok 4 ini, yang pertama
pertama tuh bannernya bagus, kedua ya tulisannya jelas, eye catching, menarik lah, nggak panjang-panjang, langsung ke intinya, ke poinnya, dan juga ya lengkap lah, kayak kita bisa tahu apa jenis jamur, analisis SWOT-nya, gimana produksinya. Ya kalau dari saya sih seperti itu. Oke, makasih Ga. Baik, perkenalkan nama saya Hafiz Syadira. Saya dari Prodi Akuntansi tahun 2024. Jadi menurut saya poster yang ditampilkan ini sudah sangat bagus karena banyak sekali informasi yang bisa saya dapatkan dari poster ini. Seperti di sini saya bisa melihat ada banyak sekali jenis-jenis jamur yang masing-masing itu memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing. Lalu juga saya melihat ada banyak sekali informasi lain seperti proses produksinya. Jadi saya bisa melihat bahwasannya dalam budidaya jamur ini bisa dilakukan oleh siapa saja selama mereka memiliki alat dan bahan yang lengkap. Jadi menurut saya posternya sudah sangat bagus dan sangatlah lengkap informasi di dalamnya. Terima kasih.